Di video yang lalu, kita sudah belajar cara menyetarakan reaksi redoks menggunakan cara Bilox. Nah, ada cara yang kedua untuk menyetarakan reaksi redoks. Cara yang kedua ini namanya adalah cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Nah, sebenarnya cara ini akan lebih tepat digunakan kalau persamaannya itu melibatkan spesies-spesies bermuatan seperti ini. Kalau tidak bermuatan, saya tetap menganjurkan kita gunakan saja cara Bilox atau cara yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, langkah-langkah pengerjaan atau penyetaraan reaksi menurut cara setengah reaksi atau cara ion elektron itu agak sedikit beda, tapi tahap pertamanya sama. Jadi kita harus menuliskan dulu bilangan oksidasi semua unsur yang ada di sini. Nah, jangan lupa gunakan aturan penentuan Bilox. Nah, setelah itu kita tentukan mana unsur yang berubah Bilox. Jadi sampai di tahap ini caranya masih sama. Di sini kita lihat bilangan oksidasi krom turun, bilangan oksidasi karbon naik. Nah, disinilah perbedaannya dimulai. Jadi, dalam cara ini kita harus membagi dua reaksi ini menjadi 2 kali setengah reaksi. Atau kita harus memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, reaksi oksidasinya itu adalah reaksi ini. C2O4 ion oksalat menjadi karbon dioksida. Sedangkan reaksi reduksinya adalah ion dikromat menjadi ion krom 3+. Nah, berbeda dengan langkah sebelumnya, dengan cara sebelumnya, langkah berikutnya yang harus kita setarakan adalah kita harus menyetarakan dulu jumlah atom O. Nah, kalau di cara sebelumnya penyetaraan jumlah atom O kan terakhir ya. Nah, di sini justru di tengah-tengah nih. Nah, cara menyetarakan jumlah atom O adalah dengan cara menambahkan H2O. Nah, di sini kalau kita lihat, oh ini atom C-nya belum disetarakan deh. Kita setarakan dulu atom C-nya. Seperti biasa, jumlah atom yang berubah biloxnya disetarakan dulu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke penyetaraan jumlah atom O. Nah, kalau kita hitung di sini jumlah atom O di kiri dan di kanan di reaksi oksidasi sudah sama ya. Berarti kita tidak perlu menyetarakan jumlah O-nya. Di persamaan atau setengah reaksi yang di bawah, ini jumlah O-nya belum setara nih. Jadi kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O. Karena di ruas kanan kurang 7 atom O, maka kita tambahkan 7 H2O. Nah, langkah berikutnya kita harus menyetarakan jumlah atom hidrogen. Jadi ini mundur ya, kayak cara Bilox, tapi ini dibalik dari belakang ke depan. Jadi yang kita setarakan H-nya dulu, O-nya dulu, udah gitu baru H-nya. Nah, di reaksi yang pertama di atas ini kebetulan nggak ada H, jadi udah beres. Nah, di reaksi yang kedua ini di sebelah kanan ada 14H, sedangkan di kiri nggak ada. Nah, kita setarakan dengan cara menambahkan ion H+. Apakah tergantung dengan suasana? Enggak, di sini jadi ditambahkannya ion H+ aja dulu. Baik itu pada suasana asam maupun pada suasana basa. Nah, yang berbeda di sini kita harus menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron nih. Makanya ini disebutnya cara ion elektron. Nah, muatan di sebelah kiri kan -2 nih dalam reaksi yang pertama, setengah reaksi pertama. Di kanan nggak ada muatannya. Jadi kita setarakan dengan menambahkan 2 buah elektron, karena elektron itu muatannya -1. Nah, pada reaksi yang kedua jumlah muatannya -2 ditambah 14. Di ruas kiri muatannya +12. Di ruas kanan muatannya +6. Nah, berarti kita harus menambahkan elektron nih di ruas kiri supaya muatannya sama. Nah, jumlah elektron yang harus kita tambahkan adalah 6 elektron. Begitu. Nah, langkah berikutnya kita sekarang harus menyetarakan jumlah elektronnya atau kita harus mengeliminasi elektronnya. Caranya kita samakan aja nih jumlah elektronnya. Kalau yang ini kita kali 3 dan yang ini kita kali 1, maka jumlah elektronnya nanti akan jadi sama. Kita kalikan 3 nih, semua koefisiennya. Yang di bawah dikali 1, kalau dikali 1 berarti nggak berubah ya. Nah, kalau reaksi ini sekarang kita jumlahkan, kedua reaksi ini kita jumlahkan.
maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Di sebelah kanannya ada 2Cr3 plus ditambah 6CO2 ditambah 7H2O ditambah 6 elektron. Nah, di sini ada elektron di kiri sama ada elektron di kanan, berarti elektronnya sebenarnya tidak terlibat. Jadi bisa kita hapus. Nah, persamaan ini sekarang sudah setara. Untuk meyakinkan kita hitung aja jumlah atom O-nya ya. Ini 7 ditambah 12, 19. Di sini 12 ditambah 7, 19 juga. Jadi sudah setara. Nah, bagaimana kalau persamaan ini dilakukan pada suasana basa? Nah, kalau pada suasana basa, kita tinggal menghilangkan saja H plusnya. Seandainya suasananya basa, kita tuliskan dulu lagi ya. Ini kalau pada suasana basa. Persamaannya kita tuliskan lagi aja. Nah, nanti kita akan menghilangkan ion H plusnya. Cara menghilangkan ion H plus itu bagaimana? Nah, kita tambahkan saja ion OH- di situ. Nah, jadi kalau suasananya basah, kita setarakan dengan cara begini. Kita tambahkan aja 14 ion OH- di sini. Nah, kalau di kiri perlakuannya seperti itu, di kanan juga harus sama. Jadi tambahkan 14 ion OH-. 14 ion H plus dan 14 ion OH- ini nanti akan bergabung menjadi 14 molekul air. Sementara di kanan ada 7 molekul air, jadi molekul airnya yang sebenarnya ikutan bereaksi itu nggak semuanya, jadi kita coret aja. Nah, ini sebenarnya nggak terlibat, habis yang di kiri, sisanya 7. Jadi persamaannya nanti akan menjadi seperti ini pada suasana basa. Nah, cara ini sebenarnya relatif lebih rumit dibandingkan cara yang pertama. Jadi sebaiknya sih lebih gampang kalau kita pakai cara Bilox ya. Kalaupun harus menggunakan cara ini, nah ini caranya. Begitu.